Pergi ke satu arah saja dan selesai. Kamu berkata dengan kasar. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak akan masuk penjara. Aku sedang liburan dan aku tidak akan melakukannya. Ayo. Berbalik sekarang. Untuk apa? Apa kita akan berhenti? Kita akan bicara dengan anak kecilmu. Lihat kenapa dia begitu kesal. Diam, mah. Baiklah. Tidak apa-apa, tolong biarkan aku sendiri. Aku punya sialanku sendiri. Apa itu? Mereka datang untuk menikmati matahari, pasir, dan bersantai. Tapi yang mereka temukan justru borgol dan semuanya terekam di kamera tubuh. Dari Pennsylvania ke Missouri hingga New Jersey, para turis ini belajar dengan cara yang sulit bahwa hukum Florida tidak pernah libur. Selamat datang di After Hours, dipersembahkan oleh Law and Crime, saya Jesse Weber. Teman. Tapi sejak kita mulai bicara, kamu terus memaki-maki aku. Tidak, aku tidak melakukannya. Iya. Kamu sudah. Silahkan tinjau rekamannya. Aku cuma bilang begitu karena itu tidak benar. Hanya satu dari kita yang tidak mabuk di sini, dan itu aku. Kita mulai episode hari ini di St. Augustine, Florida, Bridge of Lions, sebuah tujuan wisata yang sedang dikunjungi oleh Ibu Katie Murray bersama putra kecilnya. Namun hari itu yang seharusnya untuk jalan-jalan berubah menjadi bencana dengan cepat ketika polisi menerima laporan bahwa Murray berteriak dan memaki anaknya. Petugas. Saya dari kepolisian St. Augustine. Oke, saya dari Departemen Kepolisian Saint Augustine. Saya tidak punya masalah dengan Anda. Saya tidak kenal Anda. Saya juga tidak kenal anak kecil Anda di sini, oke? Tapi saya sedang dihadapkan tanpa alasan yang jelas. Seperti Anda. Maaf. Bisakah Anda menyalakannya? Saint Augustine itu kadang berhasil, kadang tidak. Entah kamu mengenai kejahatan atau kebaikan. Jika kamu bisa mulai saja. Bergerak ke arah sini, tolong kode 1 saja karena aku sedang di tengah kemacetan menahan semuanya. Jadi karena kita sedang berada di posisi seperti ini sekarang, yang aku minta hanyalah apakah kamu dan aku bisa berbicara secara dewasa. Aku selalu siap untuk percakapan dewasa. Baiklah, maksudku, apa kamu lebih suka berjalan ke arah sana? Sally, aku lebih suka punya dokumentasi salinan resmi milikmu dari pengaduan itu. Oke. Ya, aku sudah menerima 2 panggilan telepon. Sejauh ini, aku akan sangat senang. Oke, baiklah. Aku tidak bisa memberikannya kepadamu sekarang di tengah jembatan. Oke. Aku akan dengan senang hati memberikannya kepadamu. Tapi yang aku khawatirkan adalah demi keselamatan kita dan kendaraan ini. Kamu pikir kita aman sekarang di tempat sialan ini? Kita di sini sudah cukup aman, tapi kamu malah memaki aku. Aku memaki. Ya. Aku nggak memaki, kan? Kamu. Oke, apa itu? Kenapa aku memaki kamu? Karena aku merasa kamu... Kamu sudah menggunakan kata F sejak aku datang ke sini. Ada masalah? Bisa kamu putar ulang itu? Ya, aku bisa, tapi tidak sekarang. Karena aku sama sekali belum pernah menggunakan kata itu. Oke, sayang. Kamu baik-baik saja. Kamu yang jadi masalahnya. Saat ini terjadi di jembatan, anak itu duduk di trotoar dengan posisi meringkuk menangis. Aku akan menyarankan kamu masuk ke SUV-mu karena kamu membuat masalah itu tidak akan terjadi. Dan aku akan menghubungi pengacaraku. Oke. Kamu tidak bisa melawan Tami. Kamu mau jadi polisi sekarang? Silakan saja. Ya, kita semua sudah berhasil keluar. Sepertinya dia akan bertarung. Jadi ini bukan pertarungan. Oke. Ini adalah dasar. Iya, masuk. Jadi begini, Iya. boleh aku coba sedikit? Oke. Sayang, kamu nggak apa-apa? Kamu nggak baik-baik saja. Oke. Oke. Ini dokumen untuk pengadilan. Apakah itu didokumentasikan untuk pengadilan? Karena itulah yang sedang kita bicarakan. Apa yang sedang kita lakukan? Kami akan memborgol Anda. Untuk apa? Apakah kita akan berhenti saja? Nanti kita bahas itu. Kami sedang menahanmu sekarang. Oke? Oke. Tidak apa-apa, kami akan menyingkir dari jalan orang-orang baik ini. Kami akan bicara dengan anak kecilmu. Lihat kenapa dia begitu kesal. Semua orang di jembatan ini baik. Mereka sudah tertanam di sini. Kamu yakin mereka bukan orang jahat? Tidak, kamu benar sekali. Mungkin saja mereka begitu, ya. Hey kawan, Tapi sejak kita ngobrol, kamu terus-menerus memaki aku. Tidak, aku tidak melakukannya. Iya. Kamu melakukannya. Cek rekamannya. Aku begitu karena itu tidak benar. Di antara kita, hanya aku yang tidak mabuk di sini. Aku tidak mabuk. Aku agak mabuk, dan aku bahagia, dan aku menikmati hariku. saksi mata mengatakan kepada polisi bahwa dia telah berteriak padanya, memerintahkannya untuk meneriakkan kata-kata kasar kepada orang-orang di perahu dan bahkan mengancam akan melemparkan ponselnya ke air. Oke.
Sempurna, terima kasih. Kita akan memutar ulang. Langkah sebelum kita memutar ulang rekamannya. Cepatlah, itu bukan masalah. Sampai kamu mengakui bahwa aku belum pernah memaki kamu sekalipun. Jaga ucapanmu. Bisa tolong? Tidak. Aku tidak. Kamu harus gendong aku, bro. Aku tidak akan pulang. Maksudku aku tidak akan. Aku ingin sekali. Aku ingin sekali. Aku orang baik. Kamu juga? Dia bukan gadis baik-baik. Dia polisi korup, sialan. Kamu mengerti? Ayo, berdiri. Kamu mungkin bisa sialan. Kamu bisa menipu dan melecehkan orang-orang sialan. Melecehkan orang-orang sialan. Oke, waktunya sialan. Tidak, aku tidak akan masuk ke truk sialan itu tanpa alasan apapun. Kenapa kamu bawa itu ke sisi yang lain? Katakan padaku, apa maksudmu? Cukup tahu saja, tidak. Aku tidak. Kamu harus memberitahuku kenapa aku ditangkap. Hei, Kamu harus membacakan hak Miranda padaku. Kamu tidak bisa begitu saja memasukkan seseorang ke dalam bus yang terkunci tanpa alasan apapun. menurut laporan, begitu berada di dalam mobil patroli, dia mencoba melakukan sesuatu yang benar-benar gila. Melepaskan borgolnya dan merangkak ke kursi depan mobil patroli. Buka pintu depanmu. Buka pintu depanmu. Dia itu. Buka pintu mobilnya. Buka kartunya. Pintu mobil. Apa? Buka. Mobilnya, tunggu sebentar. Terima kasih. Kamu mau semprot aku dengan semprotan merica sekarang. Kamu mau semprot seorang lima dengan semprotan merica. Aku senang kamu dapat bajingan itu. Apa? Kamu sedang berjalan menyeberangi jembatan. Kami berhasil menangkapnya. Kamu punya borgol. Untuk seperti... Ya, semoga berhasil. Kumpulkan dirimu. Ayo pergi. Maaf. Ya, kenapa kalian seperti burung? Kalian tahu ini akan dibawa ke pengadilan, kan? Ini tidak akan pernah keluar dari sini. Ya Tuhan, kalian benar-benar brengsek. Benar, ambil. Borgol ya. Bau banget, sumpah. Ini benar-benar bikin hati hancur. Ini benar-benar bikin hati hancur. Itulah kenapa aku nggak mau merusakmu. Aku akan memasukkannya ke mobil. Ini adalah... Ini bayiku. Ya, aku akan melakukannya. Terima kasih, terima kasih. Ya, aku akan melakukannya. Ayo kita bawa dia ke mobil. Aku akan memakaikan ini. Lihat. Ini, oke. Ya, aku rusak. Inilah aku. Kamu adalah di setiap level. Aku. Semoga kamu suka. Jalan. Angkat ya, aku terjebak. Angkat ya. Dia menelitiku. Lepaskan. Ini benar-benar terlepas. Bukan salahku. Kita harus memborgol dia. Apa masalahnya? Iya, apa sebenarnya semua ini? Apa maksud dari semua ini? Karena aku menemukannya. Aku sudah mengatakan yang sebenarnya padamu. Ada apa ini? Ini yang disebut pelapor pelanggaran. Ya, dia menyerang petugas penegak hukum, itu yang aku tahu. Aku cuma ingin semacam berada di situ. Dia melilit di tempurung lututku. Nah, itu dia. Tangkap ya. Lepaskan dia. Lampuku ada di situ. Tunggu sebentar. Kamu pegang kakiku di situ. Tunggu sebentar. Aku akan menukar nyawaku dengan nyawa orang lain. Aku tidak sabar untuk bertemu denganmu. Ya, jadi dia harus diikat kakinya. Aku akan melakukannya. Bagian itu, kita tidak bisa mengangkatnya ke atas tanjakan kuda. Bisa bertahan. Aku tidak percaya padamu. Aku tidak akan. Bahkan lebih menjijikan.
Laporan mengatakan dia kemudian mengencingi dirinya sendiri dan seorang petugas. Molly tidak bisa menunggu sampai. Apa? Aku suka ini. Siap, satu. Aku bercanda. Masuk. Kalian akan kehilangan pekerjaan kalian, bro. Setuju. Udah dapet dia. Pergi sendiri saja. Lepaskan aku, Herbert. Berhenti. Kamu berhenti. Kamu tidak bisa memaksaku. Aku akan melakukan apapun yang aku mau terhadapmu, sialan. Oh, bocah kecil, kamu sudah mulai besar sekarang. Bukankah begitu? Udah ditahan juga, Herbert. Kamu mau lakukan itu sekali lagi? Kamu akan menahan aku tanpa alasan. Kamu pencuri. Berhenti memukulku. Ya, berhenti menahan aku tanpa alasan. Bisakah kamu ambilkan kacamataku? Tanpa alasan. Herbert. Dia masih memakai borgonya. Apa? Dia masih memakai borgonya. Sudah kembali. Pasang borgol di tangannya. Pasang borgol di tangannya. Ya, ini untuk apa? Ya Tuhan. Aku harus mengangkatnya kembali. Lanjut. Aku langsung mengambil kacamataku di sana. Kita harus mengangkatnya kembali keluar. Dia harus pegang kakinya. Kamu hanya bisa pegang lengannya dari sini. Pegang borgolnya. Pegang kakinya. Pegang borgolnya. Untuk apa? Kamu pegangnya satunya. Karena kamu tidak tahu. Kamu tahu apa yang harus dilakukan dengan jiwa yang belum dijinakan. Satu yang tidak bisa dibeli dengan... Kalian semua sudah dibeli. Apa maksudmu? Dapatkan yang satunya. Kamu tidak bersikap seperti laki-laki. Kamu sedang dibeli. Iya, kamu. Bukan. Itu sangat tajam. Apa kalian benar-benar tentara Amerika? Berani-beraninya kalian menyentuh siapapun. Untuk apa? Kamu tahu ini tidak sedang merekam. Dan yang tadi kamu katakan. Tidak. Itu tidak benar. Jika kamu tidak melihatnya, aku tidak bisa menunggu. Ya Tuhan. Kamu benar. Anakku, aku akan mati. Di sana. Kita. Pergi, kita baik-baik saja. Apa itu? Apa yang sebenarnya orang ini lakukan di sini? Berhenti bertingkah. Berhenti. Berhenti bertingkah. Saya pegang, Pak. Kamu pegang lengannya. Ya. Kamu pegang lengannya. Kamu kuat sekali. Ayo, Lanjutkan dan... keluar dari hal-hal ini. Kamu benar-benar kuat. Setelah cobaan ini, putranya diduga mengatakan kepada Sersan bahwa dia tidak ingin tinggal bersamanya lagi dengan mengatakan, kutip, dia terlalu banyak minum. Katie Murray mengaku tidak bersalah atas 3 tuduhan penganiayaan ringan melawan petugas tanpa kekerasan dan mabuk yang mengganggu ketertiban. Catatan pengadilan menunjukkan dia dinyatakan bersalah atas semua tuduhan. Diamlah. Baiklah, tidak apa-apa. Tolong jangan tinggalkan aku sendirian. Aku punya barangku di sana. Berhenti. Berhenti. Apa yang akan kamu lakukan? Berhenti. Berhenti. Insiden berikutnya membawa kita ke Key West, Florida. Francisco Bedragal sedang berada di kota untuk berlayar. Itu adalah malam sebelum ulang tahun istrinya dan dia akan segera menerima hadiah ulang tahun yang luar biasa karena menurut polisi, Bedragal berada di belakang bar sambil memegang kerah baju seorang karyawan. Tidak. Duduk. Hei, baiklah semuanya. Hei. Ayo pergi. Hei. Jangan sentuh. Berhenti. Berhenti. Aku tidak peduli kemana kamu pergi. Duduklah. Berhenti, berhenti, berhenti. Duduklah di suatu tempat. Duduklah, tidak apa-apa. Tolong. Tidak apa-apa. Dia kena. Itu. Apa maksudnya tidak baik-baik saja? Kamu baik-baik saja. Jangan tertawa seperti ini. Kamu baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Tolong jangan tinggalkan aku sendirian. Aku punya perawatanku. Sialan di sana. Berhenti, berhenti. Apa yang akan kamu lakukan? Itu berhenti, berhenti. Aku ditangkap. Baiklah, lihat. Biarkan dia sendiri. Berhenti, berhenti, berhenti. Kamu baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Inilah kenapa kamu tidak boleh minum. Berhenti. Untuk apa? Berhenti. Baiklah. Kenapa kamu begitu berlebihan? Kamu bahkan tidak tahu. Karena aku tahu.
Berhenti saja, berhenti saja. Kita sedang di kapal pesiar, kamu tidak boleh ditangkap sekarang. Apa yang kamu harapkan aku lakukan? Tolong berhenti. Syukurlah. Chris, berhenti. Tolong tinggalkan aku sendiri. Jangan dengarkan dia. Bisakah kamu berhenti? Itu bukan caranya. Iya, berhenti. Kamu akan masuk penjara, anak muda. Aku akan naik kapal pesiar. Kamu sebentar lagi akan. Dibawa ke penjara. Ayo lakukan. Kita sedang ditembaki. Kita sedang ditembaki. Kita sedang di kapal pesiar. Berhenti. Petugas mencoba membiarkan mereka pergi, tapi dia tidak mau berhenti. Aku mohon berhenti. Kita sedang di kapal pesiar. Sudah cukup. Oke, berhenti. Kita sedang... Aku bilang kenapa? Sudah, kita tangkap. Baiklah, oke. Berhenti. Kita sedang berlayar. Kamu tidak bisa ditangkap. Kamu ditangkap olehku. Baiklah, berhenti. Berhenti. Lihat, begitu kan? Begitu kan? Hei ayah, kak, aku nggak tahu harus bagaimana. Sekarang ayah akan masuk penjara. Lalu bagaimana? Untuk apa? Mereka nanti bisa menangkapku. Mereka akan menangkapmu karena itu. Enggak, mereka nggak bisa. Untuk apa? Jadi diamlah. Tutup mulutmu. Apa kabar? Diam. Diam. Ayo. Ya, setidaknya mengganggu ketertiban umum. Baiklah, baiklah, baiklah. Lihat. Itu permulaannya. Tolong lihat. Dia sudah mencoba. Dia sudah mencoba. Lihat, dia mencoba bicara. Dia mencoba. Boleh aku bicara? Bisa nggak kamu tutup mulutmu? Aku nggak mau bicara. Baiklah. Sialan, lihat. Lihat. Aku mau bicara dengan Sersan. Lihat, yang dia coba lakukan hanya memberi tip. Dan orang itu langsung begini, dan seperti menepis tangannya. Dan itu membuatnya marah. Tapi tolong, aku memohon padamu. Anak-anakku di rumah bersama orang tuaku, dan aku sedang di kapal pesiar. Tolong, biarkan kami pergi dan itu saja. Aku mohon padamu, Bu, itu di atas sana. Bu. Itu. Atas. Itu di atas sana. Dan sikap yang ditunjukkan kepadanya sejauh ini. Karena jika kita berada di sini, Tunggu sebentar. Jika kamu punya niat baik, kami percaya. Tolong berhenti. Tolong, aku mohon padamu. Kami punya anak-anak di rumah. Bicaralah padaku. dan menurut laporan polisi, dia bahkan menggigit tangan seorang petugas. Kita harus cari tahu apa lagi. Duduk, kita belum selesai. Duduk. Hei, duduk. Duduk. Aku bilang terima kasih. 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 Kamu bisa bilang terima kasih setelah kita selesai. Setelah. Aku bilang terima kasih. Oke. Kita belum selesai. Duduk, dasar brengsek. Oke. Tidak. Aku hanya dia kena pasal mengganggu ketertiban. Oke, ayo pergi. Baiklah, terima kasih. Tenang, baiklah. Tidak, tolong. Tidak, dia akan menyetir, tidak. Sebaiknya kamu lepaskan aku. Jangan menyetir. Lepaskan. Aku tidak percaya ini. Kamu akan terluka parah. Sebaiknya kamu lepaskan ibuku. Sayang, Beth. Kamu yang melakukan ini. Mundur. Lepaskan. Sayang, berhenti. Letakkan tanganmu di belakang punggungmu. Mundur atau kamu akan disetrum. Hei. Berkeringatlah padaku. Berkeringatlah padaku. Letakkan tanganmu di belakang punggung atau kamu akan distrum. Aku bilang oke. Aku sudah bilang. Aku menemukanmu. Jangan klik suka, jangan komentar. Dan jangan berlangganan. Berhenti, aku bilang aku sudah mati. Aku tidak percaya. Tidak percaya. Seharusnya aku berhasil. Aku tidak percaya. Jangan suka. Jangan lupa komentar. Subscribe. Tidak, dia bukan segalanya. 24-12. Kenapa kalian menangkap saya? Untuk apa? Tolong jangan. Saya tidak lebih dari 1 jam. Tolong jangan kirim dia ke penjara, tolong. Fedragal ditangkap dan istrinya ditinggalkan untuk naik kapal pesiar sendirian. Kalian dari mana? Miami, besok ulang tahunku. Maksudku, ya. Rasanya seperti tidak ada apa-apa.
Sekarang aku benar-benar sendirian di atas kapal. Aku benar-benar. Boleh aku tanya, besok kan ulang tahunku. Gimana caranya aku bisa ngeluarin dia? Dia nggak akan keluar besok. Maksudku, dia harus hadir di sidang pemeriksaan awal besok pagi. Sekarang aku harus ngapain sendiri di kapal? Maksudku, kamu sudah punya tiketmu. Kamu harus pulang. Atau kamu harus mengirim seseorang kembali ke sini. Atau kamu harus menginap semalam. Kamu dari Miami kan? Kamu harus cari hotel dan menginap semalam. Atau kamu harus pulang lalu kembali lagi ke sini. Dia yang membuat urusan ini. Kami sudah mencoba membiarkan kalian pergi. Tapi dia ingin melanjutkan. Francisco Bedragal tidak membantah tuduhan penyerangan terhadap petugas penegak hukum, penyerangan dan perilaku tidak tertib. Tuduhan perlawanan dibatalkan. Tuduhan pelanggaran masuk tanpa izin, tidak ada berkas informasinya. Dia dijatuhi hukuman masa percobaan dan masa tahanan yang sudah dijalani. Sekarang kita menuju ke Bandara Internasional Orlando. Stephanie Fernandez seharusnya naik pesawat. Sebaliknya, petugas menemukan dia diduga melecehkan penumpang, menggunakan kata-kata rasis, dan mencoba mencuri koper milik orang asing. Kenapa kamu tidak pergi? Kenapa kamu tidak mengirim petugas dari sisi darat ke sini untuk seseorang yang bermasalah? Apa yang dia katakan? Sebuah masalah. Siapa yang tidak pergi? Berbalik. Nyonya, aku bisa mencium napasmu dari sini. Ada cukup banyak alkohol di napasmu untuk 3 orang. Jadi tidak. Cium ini. Tidak. Ini tidak apa-apa. Maafkan saya. Tidak, itu tidak apa-apa. Jadi apa yang sudah dia lakukan? Maksudku kalian para wanita sudah duduk di sini selama berjam-jam. Dia terekam di video. Jadi aku sudah di sini menunggu putriku. Ada seorang pria yang bisa aku tunjukkan videonya. Dia datang dan duduk tepat di sana, sedang menelpon, tidak berkata apa-apa. Dia terus-menerus mengatakan hal-hal yang sangat kasar padanya. Dia mengabaikannya. Lalu dia mulai memutar musik dengan sangat keras, bernyanyi untuknya. Dan kamu bisa melihat dia merasa tidak nyaman. Lalu dia berkata padaku, menurutmu dia harus pergi kan? Dan aku bilang, tidak, menurutku kamu harus membiarkan dia sendiri. Karena dia tidak mengganggumu, justru kamu yang mengusiknya. Dia sangat kesal sampai akhirnya dia bangun dan pergi. Lalu putrinya datang dan duduk di sini. Dia datang dan duduk di samping ibunya. Sepertinya dia mencium pipi putrinya. Benar, dia melakukannya. Orang-orang itu datang dan duduk di sini saat dia sedang berbicara dengan putrinya. Orang tuanya pergi, lalu dia mulai mengganggu bayi-bayi itu. Dan dia menatapku seolah-olah dia tidak tahu harus berbuat apa. Lalu orang tuanya datang dan dia mencoba mengambil barang mereka. Setelah itu dia beberapa kali memanggilku. Oke, dan aku sudah menelpon keamanan. Itu aneh bagiku, dia langsung masuk ke pusat layanan. Benar, tapi boleh aku tanya sesuatu? Karena kalian duduk, ya. Mencoba mencari tahu siapa yang melakukan apa. Karena semua informasi yang kita punya adalah seseorang di sana, tepat di sana. Kalian berempat menonton ini. Lanjutkan. Mencoba mencari tahu siapa yang melakukan apa. Mabuk. Dan mereka melecehkan anak-anak. Itu yang disampaikan kepada kami. Kenapa harus menunggu sampai wanita ini menelpon kalian, padahal kalian melihat dia berebut tas dengan gadis ini? Kalian bahkan tidak bisa. Jadi dari tempat kami berdiri, ada 2 orang di sini. Seseorang di sana. Aku tidak bisa. Kami tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi karena posisi mereka. Mereka cukup dekat satu sama lain di sisi lain meja ini, sehingga kami benar-benar tidak bisa melihatnya. Saat kami mulai mendekat, kau tahu, ketika dia kembali dan kami mulai bergerak ke sana. Untuk menentukannya. Jadi, apakah kamu tahu? Dan ini hanya pendapatku saja. Apakah kamu mengerti bagaimana itu bisa berubah dari 0 menjadi 100 jika saja dia tidak pergi? Jika saja dia tidak menelpon kalian? Aku memperhatikan sikapnya. Saat aku melihat dia mengambil tasnya dan meletakkannya di sana, kita hampir saja, tapi orang-orang bisa saja terluka. Kami berjarak sekitar 12 meter dan kami mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Kami tidak akan datang ke sini dan berdiri tepat di sini. Bahkan jika kalian melihat sebuah Tesla, begitu semuanya mulai, kami langsung datang ke sini. Tidak, dia menelpon kalian dan kalian pun datang ke sini. Karena sekali lagi, tidak ada yang bisa saya lihat dari posisi saya, karena keluarga ini mengelilingi tas itu. Dan dia berada di sisi tas ini, benar? Itu memang berbahaya. Dia berada di sisi tas ini. Jadi aku hanya bilang, itu berbahaya. Tapi kita akan menjemputnya. Semoga kita bisa membawanya keluar dari sini. Jadi, Anda mau buang air besar, Bu? Ya, ambilkan untukku. Harusnya ada di sini. Kenapa kamu tidak menjualnya? Bu, duduk dan tenanglah. Kalau Anda mulai seperti itu, kami harus membawa Anda ke penjara, oke? Saya tidak mau melakukan itu. Anda juga tidak mau duduk di sana. Kenapa dia menertawakan saya?
Yah, dia tertawa karena kamu baru saja memanggilnya. Yah, itu sebabnya dia tertawa. Jadi, jangan fokus pada saya. Oke, fokus di sini. Stefani, R-nya itu singkatan dari apa? Aku harus pipi sekarang. Aku memberitahumu namaku. Tidak memberiku lengan apapun. Aku harus membayar. Aku harus jadi PFR. Aku harus pipis kalau kamu Ingin ikut. Oke, aku nggak bisa melakukannya. Aku akan ngompol sendiri. Aku nggak bisa menahannya, maaf. Kamu harus menunggu. Aku akan ngompol ya kepalaku. Konsentrasi. Aku akan, PM akan datang. Konsentrasi. Tidak. Kita tidak akan melakukan itu. Iya. Kita tidak akan melakukan itu. Oke. Kamu tidak akan menurunkan celanamu, oke? Kamu akan membawa saya ke penjara, oke? Aku tidak akan. Kamu hanya perlu menunggu. Aku tidak akan menurunkan celanaku, tapi aku akan. Kamu harus menunggu. Aku buru-buru ingin buang air kecil. Kamu harus menahannya seperti seorang wanita, oke? Tidak. Menurut laporan, dia menendang seorang petugas dengan keras dan mencoba menggigit petugas lainnya. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku sudah bilang begitu. Oke, aku memang tidak bisa. Silakan berdiri sebentar. Ya, berdiri. Apapun yang terjadi, aku akan melakukannya. Aku tidak berisiko apapun. Apakah dia membawa identitas? Dia bilang dia punya. Ya, aku punya. Maskapai apa yang kamu gunakan untuk terbang, bro? 9, oke? Kamu sudah pegang? Kita harus jaga dia supaya tidak jatuh. Itu sederhana. Halo, kamu sudah pegang? Tidak ada yang lain. Tidak, aku tidak melakukannya. Apakah itu ada di ponselmu? Kamu memanggilku dengan sebutan buruk. Oke, lihat sini. Apakah itu ada di ponselmu? Dengar aku nggak akan jawab pertanyaanmu. Jadi, persetan denganmu, oke? Tapi aku akan ngompol sekarang juga. Jika dia menyakitiku lagi, pasang gelang kaki saja. Aku janji, aku akan melaporkanmu. Kita akan membawamu langsung ke hadapan semua orang. Kita akan benar-benar Di depan semua orang, di sisi lain. Di sisi depan. sendirian. Tinggiku 1,51 meter. Ini memang perlu. Tindakanmu yang membuat ini jadi perlu. Ini memang perlu. Ini memang perlu. Paksa. 411 3/4. Ini memang perlu. 411 dan 3/4. Ini memang perlu. 411 dan 3/4. Ini memang perlu. Cukup lepaskan saja. 411 3/4. Ini memang perlu. Jangan sentuh. Kamu tidak mempercayainya. Jangan menggigit. Jangan menendang. Kamu akan disemprot. Berteriak. Dasar bodoh. Apa kabar? Sedang mengambil punyaku. Aku akan menghancurkanmu dan aku akan mendapatimu. Aku janji. Aku akan mendapatimu. Aku akan menidurimu. Aku akan mendapatimu. 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 Hei, yo. Pergi ke sisi lain, buka pintunya. Tunggu sebentar supaya kita bisa mematikannya. Aku janji padamu seumur hidupku. Aku adalah bagian dari dirimu. Petugas kemudian menemukan beberapa botol Sutter Home White Wine di dalam tasnya. Stephanie Fernandez mengaku tidak bersalah atas tuduhan penyerangan terhadap petugas penegak hukum dan mabuk yang mengganggu ketertiban. Dia dinyatakan bersalah atas kedua tuduhan tersebut. Dia juga dilarang secara permanen dari Bandara Internasional Orlando, sebuah perjalanan yang berakhir bahkan sebelum dimulai. Aku tidak akan memberitahu. Aku akan menangani ini. Ayo, Dan aku tidak akan melakukannya. sekarang bergulinglah. Berhenti! Selanjutnya kita berada di Big Pine Key, Florida, liburan di Florida Keys. Tapi bagi Heidi Germino, malam minum-minum berubah menjadi dugaan penyerangan terhadap 3 orang berbeda, termasuk seorang wanita berbikini dan pria yang mencoba menariknya. Jadi, Ini yang saya tahu. Ini teman saya, Michael Cerena. Itu istrinya, Heidi. Kami berusaha untuk membuat mereka memisahkan bayi itu di ruang ibu. Dan kami sedang mencoba menghubungi Birmingham Rock 4102. Seseorang telah minum-minum dan mulai membuat keributan. Dan ketika mereka akhirnya berhasil memisahkan mereka,
Dia keluar. Lalu aku mendengar seperti banyak hal terjadi. Itu terjadi di kamar tidur. Jadi dia mulai memukuli tunangan anak saya. Dan anak saya berusaha memisahkan mereka berdua. Saya ngerti. Jadi apa yang terjadi hari ini, Pak? Ya, cuma agak di luar dan terus semua urusan Tapi dia nggak mau berhenti. Dan dia terus menggoda semua orang. Semua orang cuma berusaha mengendalikan situasi. Saya nggak mau ada apa-apa terjadi. Tapi ini harus dihentikan. Dan dia nggak mau berhenti. Sekarang tiba-tiba dia jadi agak aneh. Ya, aku paham. Jadi gimana akhirnya dia bisa sampai bibirnya pecah begitu? Aku nggak tahu. Sama aku? Enggak, aku nggak nyalahin kamu kok. Aku cuma bilang gimana dia bisa kayak gitu. Mukulin semua orang, jatuh, mabuk. Kalau enggak, mereka semua berdarah-darah di atas. Dia udah mukulin semua orang, ngerusak kamar tidur. Aku ngerti. Jadi dia yang mulai semua ini. Iya. Ya. Jadi apakah kamu yang memukulnya atau orang lain yang memukulnya? Kami berdua. Kami lari ke atas, memukulnya di atas sana. Gadis itu, aku pikir dia dan dia. Aku tidak tahu. Aku tidak melihatnya. Jadi mungkin kamu yang tahu yang sebenarnya. Aku mengerti. Kamu bawa KTP-mu di sini atau di atas? Di atas. Para saksi mengatakan kepada petugas bahwa Heidi menuduh suaminya berselingkuh. Lalu dia diduga menyerang seorang wanita muda yang mengenakan bikini, menariknya ke tanah dengan menarik rambutnya dan mencakar lengannya dengan kukunya. Mengatakan, Kamu tahu. Kalau kamu mau tidur dengan perempuan lain, silakan saja, lakukan saja. Tapi aku tidak mau jadi bagian dari itu. Dan bibirku pecah. Bagaimana? Bagaimana itu bisa terjadi? Aku tidak tahu. Aku benar-benar. Aku cuma merasa seperti bengkak. Dan aku juga nggak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Kamu nggak lihat ada orang yang memukulmu atau bergulat atau semacamnya? Enggak. No. Tetap di situ sebentar ya. Apa dia kebetulan sudah di dalam? Enggak. Aku akan menginterogasinya, itu. Berarti, baiklah, ayo ke sini. Siap. Apakah bayi itu melihat semua ini terjadi? Ya. Aku mencoba datang untuk memisahkan mereka, tapi aku tidak bisa mendapatkanmu. Jadi dia sekarang baik-baik saja. Tidak, aku sudah mendapatkannya. Jadi sejauh yang aku tahu, dia minum terlalu banyak. Dan dia mulai membuat masalah tentangmu dengan orang lain. Ya. Tapi ini gadis muda, teman-temanku. Putri? Pakar mereka cucu laki-lakinya. Benar, dia pacar anak laki-lakinya. Jadi dia baru saja mulai membuat masalah. Mulai memukul semua orang dan... Saya tidak tahu pasti, saya tidak tahu. Saya mengerti, jadi dia mulai memukul semua orang. Kamu mencoba menghentikan dan dia mulai memukulmu. Dan... Baiklah, Bu, tolong berdiri di sana sebentar. Dia akan mengambil bayiku. Tidak. Tidak. Dia baik-baik saja. Beri aku giliran. Tidak apa-apa, Bu. Silakan duduk di sana. Silakan duduk di sebelah sana. Bu, silakan berdiri di sana, tolong. Bu, tolong berdiri di sana saja, dia. Bu, tolong berdiri di sana saja. Ya, saya baru saja sampai. Saya satu-satunya di sini, jadi saya baru saja sampai. Tidak apa-apa. Saya akan bantu Anda. Tinggalkan saja saya. Jadi, apa yang terjadi? Kalau kamu mau menunggu untuk bicara, supaya kamu bisa sedikit tenang. Jadi dia dan suaminya sudah bertengkar sepanjang malam pada dasarnya. Dan dia benar-benar marah sepanjang waktu ini. Dan aku tadi duduk di luar berbicara dengan ibuku, karena dia akan terbang ke sini besok. Aku memberitahunya. Aku bilang, kamu yakin mau datang? Kamu tahu, aku cuma bercanda dengannya. Damn. Dia keluar dari rumah, sepertinya setelah mereka berhenti bertengkar. Dan dia keluar lalu langsung mulai. Aku bilang ke dia, kamu harus masuk lagi ke dalam. Itu seperti... Sudah, aku pegang. Tunggu sebentar. Dan begitu saja, liburan ini pun berakhir. Kamu tidak pergi. Tidak, kamu tidak pergi. Aku akan mengambil potku. Kamu tidak pergi. Aku akan mengambil potku. Tolong jangan sentuh aku. Duduk kembali. Kamu tidak pergi. Ayo. Berdiri lagi. Berdiri lagi. Kamu mau menangkap? Kamu mau dapat masalah, ya atau tidak? Baiklah, jadi berdirilah dan dengarkan aku. Berdiri dan dengarkan aku. Tangan di belakang. Ayo. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak akan meletakkan tanganku di belakang. Aku sudah bilang padamu, aku yang mengantarnya jalan-jalan. Nah, sana. Berdiri, letakkan tanganmu di belakang punggung. Tidak. Ayo dong. Aku harus merapikan rambutku. Apa yang kamu lakukan? Ayo. Berhenti. Ayo. Berhenti.
Ayo, tangan di belakang punggungmu. Tidak, aku tidak mau melakukan itu. Aku tidak mau melakukan itu. Kamu mulai mendekat. Berhenti. Kamu akan kena tuduhan lagi sekarang. Tidak, aku tidak. Iya, kamu kena. Ayo, tangan di belakang punggungmu. Berhenti. Ayo. Berhenti. Ayo. Aku tidak peduli. Berhenti. Semprotan merica? Tidak. Berhenti. Jadi, tengkuraklah. Berhenti. Sekarang tengkuraklah. Bagaimana kamu melawan? Tidak. Berhenti melawan. Tengkurap sekarang. Aku tidak akan masuk penjara. Aku di tempat tidur. Datanglah untuk menjaga. Aku tidak akan masuk penjara. Tengkurap sekarang. Berhenti. Tengkurap sekarang. Ayo. Berhenti. Ayo, berdiri. Tidak. Berhenti. Berhenti. Tidak. Baiklah. Kamu akan masuk penjara sekarang. Jadi, ayo. Tidak, aku tidak akan. Menurut laporan, dia memegang cincin borgol dengan jarinya dan menolak untuk melepaskannya. Berhenti. Lepaskan peganganmu dari mobilku. Ayo, lepaskan peganganmu dari mobilku. Kalau begitu berhenti. Berhenti. Lepaskan peganganmu dari mobilnya. Lepaskan. Lepaskan semuanya. Ayo pergi. Ayo pergi. Jalan, kamu duluan. Ayo. Mari, berhenti. 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 Mereka bilang berhenti. Kita akan ikut seluruh Panggilan konferensi. Berhenti! Berhenti! Itu berhenti! 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 Kami akan membantumu berdiri sekarang. Tidak, ayo. Ayo. Lepaskan aku. Dan berhenti. Ayo, mari kita pergi. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Aduh. Aduh. Berhenti. Jarinya sakit. Ya Tuhan. Jangan tendang mobilku. Berhenti. 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 Terus berhenti. Seperti biasa. Tidak. Duduklah. Duduklah. Duduk tegak. Pegang itu. Lagi. Duduklah. Duduk ya. Masukkan kakimu. Masukkan kakimu. Dengarkan aku. Aku akan membuka pintu ini. Aku peringatkan, kalau kau menendangku, aku akan menuntutmu dengan dakwaan kejahatan berat. Kau dengar aku? Kau dengar aku? Berikan senter itu, biar aku pegang kakinya dulu ya. Aku hanya ingin putriku. Tolong berhenti. Tolong berhenti. Tolong. Geser kakimu. Berhenti. Diam. Duduk. Berhenti. 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 Jangan. Jadi. Baiklah. Aku tidak mau kamu kena tendang di wajah, oke? Ini harus dinaikkan. Itu bukan anjingku. Lemaskan kakimu. Tolong berhenti. Tolong berhenti. Angkat sampai ke atas. Cepatlah, pegang. Tolong berhenti. Berhenti. Tidak, dia akan turun. Jadi dia harus menaikkannya di atas lututku. Tolong. Oke, sekarang dengarkan baik-baik. Angkat itu. Tidak. Tunggu sebentar. Tunggu. Tidak.
Oke, selamat tinggal. 5, 4, 3, 2. Waktu. Siapkan, buka. Buka. Berhenti melawan. Heidi Gerbino mengaku tidak bersalah atas 1 tuduhan melawan petugas dengan kekerasan dan 3 tuduhan penganiayaan. Dia dijatuhi hukuman masa percobaan. Pergilah ke arah yang kamu butuhkan. Pergi. Kamu menyiksaku. Sekarang kita menuju ke Port St. Lucie. Alexandra Krushner terbang dari Pennsylvania untuk diduga memberitahu mantan pacarnya bahwa dia sedang hamil. Dia bilang dia ingin Alexandra keluar dari hidupnya. Lalu, menurut saksi, Alexandra menamparnya dan meludah di wajahnya. Tolong lakukan sesuatu untuk saya. Kamu harus pergi ke arah sini. Ayo kita ke sini. Tolong jangan sentuh rambut saya. Kamu harus pergi ke arah sini. Tolong jangan sentuh rambut saya. Berhenti, saya mau pergi. Tolong jangan sentuh saya. Kamu harus berhenti. Ketika saya bilang kamu harus pergi ke satu arah, Kamu harus pergi ke arah lain. Kamu memperlakukan saya dengan kasar. saya tidak memperlakukanmu dengan kasar. Saya menyuruhmu. Pergi ke sana. Kamu baru saja menarikku, aku akan ke samping. Ya, Karena tadi aku menyuruhmu. memberitahuku. Jangan sentuh aku. Aku harus berhenti. Berhenti. Itu Tahan, aku bukan orang jahat, berhenti. Udah kubilang begitu. Ini adalah keuntungan. Tolong jangan. Berhenti. Tolong jangan. Berhenti melawan. Menurut laporan, dia menendang petugas di kaki dan selangkangan. Lalu dia mengaku sakit perut, mengatakan bahwa dia sedang hamil. Telungkup perutku. Sakit, tolong berhenti. Kami sedang mencoba memperbaiki mobilnya. Jika Anda memberi kami sebentar, kami akan membantu Anda berdiri, oke? Tolong berhenti. Tolong berhenti, Pak. Berhenti menarik lenganmu. Aku tidak akan memberitahumu lagi. Kalau kamu tidak berhenti menarik lenganmu, Itu akan semakin sakit. Berhenti, berhenti. 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 Oke, kami sedang mencoba memperbaikinya. Jika kamu berhenti bergerak, kami akan memperbaikinya. Kenapa kamu melakukan ini? Aku sudah melakukannya. Aku tidak merasa. Itu ada di sendi kita. Kenapa kamu pergi? Ya Tuhan, lakukan ini. Aku tidak. Berhenti bergerak. Hei teman-teman, semakin banyak kalian bergerak. Itu akan semakin sakit. Berhenti bergerak. Berhenti. Jika kamu berbaring tengkurap, kami akan memperbaikinya. Berhenti menarik rambutmu. Beri aku sebentar dan aku akan memperbaikinya untukmu, oke? Semakin kamu rilekskan tubuhmu, semakin sedikit rasa sakitnya. Aku tidak bergerak. Aduh. 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 Tetap posisikan tanganmu seperti itu. Lebih baik. Ini yang dimaksud, men. Angkat lagi, kamu bisa mengangkatnya kembali. Ini yang dia lakukan. Aku akan memanggil seseorang untuk melihatnya, oke? Saat aku bilang berhenti bergerak dan berhenti menjauh dariku, ya. Tapi saat aku bilang begitu, kita tidak perlu ada di situasi seperti ini. Baiklah. 3 tetangga dilaporkan menyaksikan serangan itu. Apakah kalian melihat semua yang terjadi pada kalian? Kalian melihatnya? Saya melihat dia meludahinya. Dia meludahinya? Iya. Aku punya videonya. Kamu merekamnya di video. Oke. Apa ada orang lain yang melihatnya juga, atau hanya kamu saja? Baik, Pak. Baiklah. Apakah ada cara agar kalian bisa membuatkan pernyataan tertulis untuk saya? Saya tidak mau. Iya, ini sukarela, bukan... Dia. Ya. Dia melihatnya memukul dia. Aku tidak melihat dia memukul dia. Oke, jadi kamu hanya melihatnya saja. Ya, aku punya videonya. Bisa jadi. Ups, maaf. Kenapa begitu cepat? Tolong aku. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Aku bersama seorang pria yang suka memukul wanita. Itu nggak keren, bro. Ibumu luar biasa. Ngomong-ngomong, aku sudah ke sana dan memberinya bunga.
Aku baru saja menangis di bahu seseorang untukmu. Tentang ini. Aku berharap kamu mati. Kemana dia pergi? Aku meratapi kepergianmu selama 7 tahun. Dasar brengsek, aku sudah memperingatkan. Aku meratapi kepergianmu selama 7 bulan. Kamu menghancurkan hidupku. Ini adalah hidupku yang kedua. Aku punya... Aku dapat sendok. Ayo, pindah. Aku tidak pernah melakukannya. Kalian harus mengurus urusan kalian sendiri. Ini bukan urusan kalian. Jadi, biarkan dia sendiri. Aku hanya ingin membiarkan dia sendiri. Tolong kirimkan itu juga ke aku. Jadi, biar aku ambil datamu. Dan aku akan kirimkan tautan supaya kamu bisa mengirimkannya ke aku. Apa kamu bawa identitas? Dia? SIM-mu ada, supaya aku bisa mencatatnya untuk laporan. Ya Tuhan. Aduh. Yang mana, Let? Dia. Tidak apa-apa. Aduh. Dan dia menyuruhmu untuk mulai memberitahuku agar bicara dengannya. Oke? Tunggu sebentar. Berhenti bergerak. Dia menyerangku, jadi aku juga ingin mengajukan tuntutan penyerangan. Berhenti menggerakkan tanganmu. Aku tidak bergerak dan kamu yang memegangnya. Kamu terus menarik tanganmu menjauh. Aku tidak menariknya. Aku memegangnya di tanganmu. Aku bahkan tidak mampu menggerakkannya. Aku juga ingin mengajukan tuntutan penyerangan terhadap petugas ini. Dia menyerangku sampai jatuh ke tanah, dan sekarang perutku semakin sakit. Di rumah sakit dia dinyatakan sehat. Dan soal dia bilang sedang hamil, ya. Intinya dia terbang dari Pennsylvania untuk memberitahu pria yang tinggal di rumah itu bahwa dia sedang hamil. Dia masuk ke properti itu, bilang mau pergi. Dia memukul pria itu, meludah di wajahnya. Lalu saya datang, membaringkannya ke tanah, memborgolnya, dan ya, dia melawan sepanjang waktu. Dan dia mengaku perutnya sakit karena dia sedang hamil. Mereka akan memeriksamu, oke? Saya perlu bicara dengan sersanmu dulu. Kamu bisa. Kamu mau diperiksa petugas medis atau mau bicara dengan sersan saya? Saya perlu bicara dengannya di depan mereka, tolong. Oke, saat dia keluar nanti, kamu bisa bicara dengannya. Kamu mau mereka memeriksamu sekarang sambil menunggu? Saya perlu dia hadir. Dan saya perlu mencari 3. 2, saya terkejut. 66, oke? Biar saya lihat dulu. Apakah tidak apa-apa jika saya benar-benar memeriksa Anda sebelum sersan datang? Oke, SIOLDI. Saya tidak mau ke rumah sakit. Dan saya dengar Anda sedang hamil. Apakah Anda punya ruang untuk KTP-nya? Ya. KTP? Iya. Iya, tapi itulah yang sedang terjadi sekarang. Ada saksi-saksi, jadi kamu akan ikut mereka. Mereka akan memeriksamu, dan petugas saya akan tetap bersamamu demi keamanan. Ya, kamu dalam tahanan kami. Dan setelah itu, kamu akan dibawa ke penjara. Lalu apa? Kamu dapat 1 kali telepon. Kamu bisa menelpon siapapun yang kamu butuhkan, lalu lanjut dari situ. Tugasku hanya untuk kejadian ini saja sekarang, dan memastikan kamu dibawa ke penjara dengan selamat. Oke, ini penjara di mana kamu akan bertemu hakim dalam 3 hari. Kalau ini terkait masalah rumah tangga, kamu harus bertemu hakim sebelum dibebaskan, dan itu akan dilakukan dalam 24 jam. Oke. Oke. Lalu apa yang terjadi? Itu semua di luar kendali kita. Aku tahu, aku mengerti, tapi aku butuh kamu menjelaskan sesuatu. Aku sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa maksudmu di luar kendalimu? Lalu apa yang terjadi? Setelah kamu didaftarkan dan dimasukkan ke penjara, itu sudah bukan urusan kami lagi. Itu tergantung pada sistem pengadilan, hakim, pengacara. Itu di luar kendali kami. Itulah kenapa aku harus bertemu hakim dalam 24 jam. Karena ini terkait perkara rumah tangga, kamu akan bertemu hakim dalam sidang pemeriksaan awal. Ya. Oke. Baik, jadi dia harus pergi. Jadi kamu ikut saja ke sana bersamanya. Bawa komputermu. Kan nanti kita bisa bawa kembali ke sini. Bawa mobilmu kembali ke sini. Sebenarnya, aku mungkin bisa menyuruh Ben untuk pergi. Biar aku suruh Ben untuk pergi. Aku harus mengikuti mobil-mobil yang akan pergi. Aku punya pertanyaan. Saya mengerti itu. Itulah alasan saya di sini. Untuk memastikan petugas saya menjalankan tugasnya dengan benar, oke? Tapi saya perlu mengajukan surat perintah penggeledahan. Jadi saya tidak tahu bagaimana caranya.
Kita akan menggerebek. Jadi itu sebabnya kami di sini. Kami sedang menyelidiki kasus penganiayaan. Benar. Tapi kamu yang membawa aku ke penjara, bukan dia. Dia yang menyerangku dengan pena. Bukti yang ada sekarang menunjukkan sebaliknya. Dia yang menyerangku dengan tagar. Bu, saya sedang memberitahu Anda apa yang saya alami. Saya punya luka gores di tubuh saya. Saya tidak akan duduk di sini dan pura-pura. Saya sudah memberitahu Anda. Saya akan melakukan apa yang sudah saya katakan. Saya akan meminta seorang petugas untuk menemani Anda, oke? Ini omong kosong. Wow. Saya akan minta kamu duduk di atas tandu ini ya. Baik. Apa aku punya pilihan? Mungkin saja dia punya. Geser kursimu, tarik kursimu ke depan, dan kita akan langsung ke tandu. Oke? Bisa saya bantu? Saya tidak tahu harus berbuat apa. Karena terakhir kali saya melakukan sesuatu, saya malah diserang dan didakwa melakukan penyerangan. Jadi, kamu saja yang bilang saya harus bagaimana. Kamu sedang ditangani dengan baik sekarang. Ambil saja tali ini, Kak. War. Di sini, terima kasih. Kita akan langsung menuju tandu kita. Jadi jangan terlalu dekat. Apakah kita akan tetap di kelas 1? Kamu lihat, kita perlu merasa sedikit lebih nyaman di tandu ini, oke? Silahkan, Dan. Duduklah di sini. Bagaimana? Baiklah, kita harus membuatmu merasa nyaman, oke? Iya. Sekarang mereka tetap di sana. Oke, jadi yang akan kita lakukan sekarang, oke? Saya akan turunkan sandaran kepala sedikit. Saya butuh kamu berbaring di sisi kiri, oke? Mau lakukan itu? Itu sangat bisa dilakukan. Sisi kiri, mana saja yang nyaman. Saya akan membaringkan kamu, oke? Kalau kamu mau. Tidak, itu tidak nyaman. Kamu mau biarkan saja. Karena sekarang lenganku ada di bawah punggungku di atas tandu. Tarik ke atas, tarik ke atas, tarik ke atas, tarik kembali ke atas. Baiklah, tetap seperti ini ya. Maaf, kita akan membuatnya kencang. Ini. Sebuah perjalanan yang santai dan mudah, oke? Jadi, siapa yang akan ikut naik bersama kita? Dia akan menjemput mereka sekarang. Bisa tolong ambilkan tasku? Itu akan kubawa bersamaku. Itu tidak akan kubawa. Jadi aku hanya harus, tidak, itu pasti kubawa bersamaku. Itu akan ikut denganmu ke gym. Oke? Siapa namamu? Katsia. Berapa 1263? Itu bagus. 6, baiklah, kita akan memasangnya. Itu tidak akan jadi masalah. Berani sekali kamu. Bagus. Menurut catatan pengadilan, Alexandra Kushner menyatakan no contest atas tuduhan melawan dengan kekerasan dan penyerangan terhadap petugas penegak hukum. Tuduhan tersebut telah dibatalkan. Dia juga mengaku tidak bersalah atas tuduhan penyerangan ringan dan dinyatakan bersalah. Kami akhiri episode After Hours kali ini di Santa Rosa County, Florida. Seorang deputi memberhentikan sebuah Ford Fusion Silver karena melaju terlalu cepat. Tidak ada plat nomor dan hanya satu lampu rem yang berfungsi. Pengemudi Anna Anareka Simpson, dia datang dari Missouri. Tujuannya bencana. Kamu punya SIM atau tidak? Tunggu sebentar, Pak. Kamu harus menunjukkan identitas diri. Jadi, bisakah kamu lakukan itu? 134. Coba lagi, itu adalah ID. Kami tidak perlu menanyai kalian yang lain. Bisakah kamu menyalin info? Maaf. Missouri, 28. Ya, kami ingin mendapatkan ID Anda dan Anda tidak memberikannya kepada saya. Jadi bisakah Anda memberikan ID Anda kepada saya? Ini lebih baru. Anda harus memberikan ID Anda kepada saya. Anda harus memberikannya kepada saya. Doakan saja dia. Dia tidak memberikan SIM atau apapun kepada saya. Dia menutup kembali kaca jendela mobilnya di depan saya. Maksud saya, ini akan jauh lebih mudah kalau Anda berikan saja identitas Anda kepada saya. Ya, Anda harus. Anda harus menunjukkan ID Anda. Anda tidak punya pilihan lain. Aku mulai agak pusing. Tapi aku akan pergi. Ini adalah hakmu untuk menerima cekmu. Mark, Missouri. Kamu bilang aku harus menunjukkan identitas diri. Harus menunjukkan identitas diri. Kamu harus menunjukkan identitas diri. Ya, benar. Kamu harus menunjukkan identitas diri. Oh tidak, biarkan tetap begitu. Itu sudah benar. 134. Bisakah kamu memanggil atasan? Dia menolak memberikan identitas. Dia bilang dia tidak harus memberikannya. Dan dia ingin berbicara dengan atasan. Lalu dia menutup kaca jendelanya. Hei, tunjukkan identitasmu. Tunjukkan SIM-mu. Saya baru saja menunjukkannya kepada Anda. Tidak, kamu belum menunjukkannya.
Simpson memegang SIM-nya ke jendela kurang dari 1 detik dengan tangannya menutupi nama dan fotonya. Lalu dia menyimpannya kembali. Ketika seorang pengawas datang, dia menjelaskan alasannya. Bu, saya Sersan Oaks dari kantor sheriff. Ya, Bu. Sersan Oaks, Anda ditemukan. Kami tidak punya nomor rencana. Kami tidak punya nomor rencana. Baik, apakah Anda diberitahu bahwa saya sudah memberikan KTP saya, nomor saya, dan nomor radio saya kepada mereka? Baik. Bu, dengarkan saya. Ini adalah pemeriksaan lalu lintas yang sah. Yang berarti Anda sedang diperiksa sendiri. Tunjukkan SIM Anda untuk membuktikan registrasi dan asuransi. Jika Anda menolak untuk mematuhi penyelidikan kami, Anda akan masuk penjara. Oke. Karena menghalangi proses hukum. Jam berapa saya masuk? Menghalangi proses hukum jika Anda tidak melakukannya. Menghalangi proses hukum. Jika Anda tidak mau mematuhi, itulah yang akan terjadi. Kami akan menyeret Anda keluar dari mobil dan membawa Anda ke penjara. Begitulah yang akan terjadi. Bu, sekarang, apakah Anda membawa SIM Anda? Aku tidak punya. Kamu? Dia sempat mengangkatnya sebentar. Dan meletakkannya kembali. Dia menyukainya. Aku sudah menunjukkan pasporku dan aku sudah menunjukkan SIM-ku. Kamu tidak perlu paspor untuk mengemudi. Kamu butuh SIM-mu. Dan aku sudah menunjukkan SIM-ku kepadanya. Biar aku lihat supaya bisa aku bawa kembali ke mobilku. SIM, Bu. Anda diwajibkan untuk mematuhinya. 3.300 ya, Bu. Secara hukum, ya. Anda benar. Ya. Buku hukum yang harus kita patuhi. Oke. Begini, Bu. Kita tidak berdebat di pinggir jalan. Kami akan langsung membawa Anda ke penjara jika Anda menolak. Serahkan kepada saya lewat celah itu. Saya tidak bisa memberikan SIM saya lewat celah itu. Baiklah, kalau begitu kita harus lakukan ini. Saya adalah Sersan. Apakah Anda ingin datang ke sisi ini? Karena sekarang kami akan membawanya, karena saya sudah selesai. Hey, Jesse. Bisakah kamu tetap di sisi itu? Hey. Hey. Buka pintunya, karena kami akan meminta kamu keluar. Pergi ke petugas. Hei, dengar, cukup buka kunci pintumu. Dan kita bisa. Dan kamu perlu menuliskannya. Di mana dia membiarkan aku masuk ke sana. Di mana dia bisa. Kamu melihatnya? Halo? Apa? Biar aku lihat karena aku harus mengambil foto. Kameranya belum menyala. Aku harus membawanya kembali. Aku harus membawanya kembali ke mobilku. Sini, serahkan lewat jendela. Aku harus membawanya kembali ke mobilku. Aku harus membawanya kembali ke mobilku supaya aku bisa menulis beberapa hal. Kamu mau lakukan itu atau tidak? Karena ini peringatan terakhir. Kita sudah terlalu lama buang-buang waktu. Aku baru saja bilang ini identitasku. Beri itu padaku supaya bisa aku bawa kembali ke mobilku. Serahkan identitasmu padaku. Serahkan identitasmu padaku. Tidak. Letnan, selesai. Ya, berikan saya KTP Anda. Ini adalah peringatan terakhir. Berikan KTP Anda kepada saya lewat jendela. Oke. Dia menolak untuk memberikannya. Bro, ini bukan pilihan kita. Kami tidak ingin harus melakukan ini. Serahkan identitasnya kepada kami. Kami sudah bilang siapa kami. Kami sudah bilang siapa kami. Serahkan itu kepada saya lewat celah jendela. Lalu semuanya beres. Oke, tapi pintunya terkunci. Jadi... Baiklah. Jadi... Ya, jendelanya pecah. Pack. Ini anak saya. Ya, tidak diragukan lagi. Kami tidak... Tapi akan lebih baik jika Anda bekerja sama. Berapa umur anak Anda, Bu? Jangan khawatir tentang itu. Baiklah ya, baiklah. Ambil saja. Buka pintunya. Kami tidak mau memecahkan jendelanya. Buka pintunya. Buka pintunya. Buka pintunya. Dia ada di sana. Buka pintunya. Bisa aku bicara dengan si... Sudah tidak ada lagi. Buka pintunya. Menurut laporan, Simpson mengatakan dia takut pada penegak hukum, khawatir mereka akan mencuri SIM-nya. Putranya yang berusia 15 tahun duduk di kursi penumpang. Apakah kamu dari sini? Tidak, kami dari Missouri. Kami datang ke sini untuk liburan. Kamu datang ke sini untuk liburan? Iya. Maksudku, apa ada orang di sini bersamamu? Dia di Phil Pensacola. Dia sedang menelpon kita sekarang. Siapa yang menelpon? Machadoku, tidak. Dia tidak menelpon siapapun. Dia tidak bicara karena dia sedang kesal. Saya mengerti, tapi kenapa kamu tidak bekerja sama dan mendengarkan kami saja? Pak, Anda sudah memegang KTP saya. Sekarang, setelah kejadian ini. Setelah kejadian ini? Saya hanya bilang Anda tidak memberi saya apa-apa. Anda juga tidak mau bicara dengan saya. Saya sudah bertanya berulang kali. Kalian punya senjata. Saya tidak. Kita tidak menggunakannya. Kita tidak menggunakan apapun. Saya sudah bilang apa yang harus kamu baca. Anak saya sendirian. Iya. Saya mengerti itu. Tapi kami di sini bukan untuk menyakiti orang dengan cara seperti itu. Kita tidak melakukan itu. Aku tidak. Ya, sudah kubilang kan. Aku tidak tahu.
Ada banyak hal yang dikatakan. Jadi, Siapa yang bisa datang menjemput anakmu? Atau siapa yang bisa membantu anakmu? aku ingin tahu, apakah kalian tahu kan bisa membiarkanku pergi hanya dengan peringatan saja? Kamu tidak akan mendapatkan. Iya. Kamu pasti tidak akan mendapatkan peringatan. Aku tidak punya apa-apa. Aku sudah bilang, hei, saat kita di luar sana. Dengarkan aku sebentar saja, ya. Pak, aku sudah bilang di luar sana. Kalau kamu cukup tunjukkan identitasmu, kita akan lanjutkan. Tidak, kamu tidak bilang begitu. Kita akan lakukan dengan cara itu. Aku akan urus apa yang harus aku urus, dan kita bisa lanjut dari situ. Itulah kenapa aku tidak mau melibatkanmu. Jadi, Kamu tidak mau memberikan identitasmu karena kamu takut pada penegak hukum. Dan kami akan mencuri identitasmu. identitasku pernah dicuri sebelumnya, dan aku harus terus menghadapi risiko. Berlarian ke sana kemari untuk mendapatkan kembali identitasku. Ya, itu tidak benar. Itu bukan yang akan terjadi. Yah, aku harus berhati-hati, dan itulah kenapa aku menunjukkannya di jendela. Di jendela. Baiklah, tunggu sebentar. Baiklah, dia membuka jendelanya. Namanya Joshua, siapa yang bisa menangkapnya? Aku tidak mengenal mereka. Dia bilang dia tidak mau kami menyakitinya karena kami membawa senjata. Dan dia tidak akan memberikan identitas. Dia juga bilang dia tidak tahu siapa kami. Dia bilang dia sebenarnya mau, tapi dia tidak memberikannya kepada Anda karena katanya mereka akan mencurinya. Benar, jadi kalau dia mau... Kalau dia mau peringatan lisan, jadi seseorang membawanya ke penjara. Karena saya sudah muak. Kami sudah memintanya berkali-kali. Saya tidak tahu. Ya kamu yang... Jadi dia bilang ada seseorang di Pensacola yang bisa dia hubungi untuk menjemputnya. Dia. Ya. Kamu pikir Jesse mungkin di gereja? Jadi dia bilang Pensacola. Ya. Jadi kita bisa membuatnya memberitahu kita dari mana dia berasal. Aku rasa dia menelponmu. Dia membuka pintunya. Ada lagi untukku? Tidak. Aku dan dia akan pergi melihatnya. Itu bagus. Kami akan membawanya ke penjara sebentar lagi kalau begitu. Apa? Maaf, aku agak... Bagaimana dengan apa? Maaf. Aku baru saja mendorong itu ke dalam. Bagaimana dengan mobilnya? Itu bagus. Tapi bagaimana dengan mobilnya? Katakan saja padaku jika ada sesuatu. Mungkin kita... Bisa mendereknya. Kecuali ada orang lain di sini. Biar aku tanya mereka. Hey! Dia menelpon. Yang dia telepon ayah tirinya. Iya. Oke, dia menelpon ayah tirinya. Apakah ada yang bisa mengemudikan mobil? Ayah tirinya seharusnya bisa. Ayah tirinya seharusnya bisa. Ya, Pak. Oke. Jadi sekarang aku akan apa? Menghargai. Kamu Sudah, kamu. sudah dapat tiketku supaya aku bisa mengambilnya. Ya, Aku sudah bilang sebelumnya apa yang akan kulakukan. Jadi memang begitu. Memang begitu. Selain itu. sekarang aku tidak tahu semuanya. Anna Anorekis Simpson ditangkap karena melawan petugas tanpa kekerasan dan catatan pengadilan menunjukkan dia dinyatakan bersalah. Lain kali kamu berkendara melewati Florida saat liburan, serahkan saja SIM-mu. Itu lebih murah daripada masuk penjara. Terima kasih sudah menonton semuanya. Episode Long Crime After Hours kali ini diteliti, ditulis, dan diproduksi oleh Juliana Bataglia. Penyuntingan video dilakukan oleh Daniel Camacho. Saya Jesse Weber, sampai jumpa minggu depan.